Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SMK Sehat Insan Perjuangan, khususnya untuk anak-anak kelas 12 dimanapun kalian berada yang sedang berbahagia. Oke, ketemu lagi dengan saya Pak Cesario Puji Sumarsono yang akan menemani kalian dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12 dengan mata pelajaran promosi produk. Lebih tepatnya di sini kita akan membahas tentang personal selling. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat yang baik. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, kita akan mengulas lagi sedikit, mengingat lagi apa yang kita bahas minggu kemarin, yaitu tentang promosi produk, lebih tepatnya kepada advertising. Apa sih advertising kemarin? Ya benar, advertising adalah iklan, di mana promosi produk menggunakan iklan. Dan iklan di sini ada dua media, ada iklan cetak, media cetak, dan media elektronik. Kalau media cetak adalah dasarnya adalah sebuah kertas di mana berisi promosi-promosi yang akan diberikan kepada konsumen. Sedangkan kalau elektronik adalah medianya barang-barang elektronik, tapi yang bisa digunakan hanya 3 jenis, yaitu televisi, radio, dan internet. Langsung saja masuk ke dalam pembelajaran tentang personal selling. Apa itu personal selling? Pengertian dari personal selling penjelasannya adalah cara untuk memperkenalkan dan menarik minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan secara tatap muka. Artinya personal adalah pribadi, sedangkan selling adalah penjualan. Jadi penjualan yang dilakukan secara pribadi antara dua orang, si promosi sama calon konsumen. Itu namanya personal selling. Jadi di sini hanya membutuhkan kegiatannya hanya membutuhkan dua orang, antara si penjual sama si calon konsumen, hanya dua orang, yaitu yang dilakukan secara tatap muka, secara langsung. Alat promosi sifatnya secara lisan dengan maksud untuk menciptakan terjadinya transaksi pembelian yang saling menguntungkan. Jadi artinya penawaran, kita tawarkan produk, di sini ada dua orang, penjual sama calon pembeli. Jadi dilakukan secara tatap muka. Artinya tatap muka kita bisa langsung berinteraksi. Kita menggunakan lisan kita menggunakan ucapan kita menggunakan obrolan-obrolan yang bisa menarik si calon pembeli atau calon konsumen agar terjadi dan agar langsung terjadi sebuah transaksi penjualan. Berbeda dengan promosi-promosi yang lain. Kalau advertising hanya menggunakan kertas saja yang finalnya akhirnya tidak ada penjualan secara langsung. Kalau personal selling kita mempromosikan, kita memberikan secara lisan, dan endingnya akhirnya harus ada terjadi sebuah pembelian atau penjualan. Komunikasi yang dilakukan kedua belah pihak bersifat interaktif atau komunikasi dua arah, sehingga penjualan dapat langsung memperoleh tanggapan. Yang tadi sudah tatap muka, kita tatap muka dengan calon pembeli atau calon konsumen, dan endingnya harus ada pembelian atau penjualan. Nah, di sini sebelum ada penjualan kita memberikan informasi, dan kalau secara tatap muka otomatis si calon pembeli di sini bisa melakukan tanya jawab. Jadi dia bisa menanyakan apa saja kekurangannya, apa saja kelebihannya, berapa harganya, dan lain-lain. Jadi si calon pembeli ini bisa menanggapi secara langsung. Itu positifnya, manfaat, keuntungan dari personal selling. Menurut Jasmine Saladi dan
ya Wismarti Osman, terdapat 3 bentuk dari personal selling. Yang pertama, retail selling, artinya tenaga penjual tadi melakukan penjualannya, melakukan promosinya ke toko-toko atau perusahaan, dan yang dituju adalah pemilik toko atau si penjaga toko tersebut agar dia bisa membeli produk kita. Yang kedua, feed selling, artinya tenaga penjual melakukan penjualannya di luar perusahaan atau di luar toko. Artinya si penjual ini langsung menuju ke rumah-rumah, door to door. Jadi kalau rumah kalian pernah didatangi oleh penjual barang seperti panci, setrika, dan lain-lain, itu yang namanya feed selling. Yang terakhir, executive selling. Di sini seorang pemimpin langsung terjun ke calon konsumennya, bukan kepada karyawannya, tapi langsung pemimpin itu sendiri yang menuju calon konsumennya. Lah, calon konsumen di sini yang dituju adalah pemilik toko atau pemilik perusahaan, bukan karyawannya. Jadi dia menjelaskan kepada pemimpin perusahaannya itu sendiri. Tugas dari personal selling, ada 6 tugas dari seorang personal selling. Yang pertama, mencari calon pembeli. Jadi personal selling di sini seorang penjual harus mencari calon pembelinya langsung ke rumah-rumah, door to door. Jadi dia mendatangi langsung. Kalau ada orang di luar langsung disabari, langsung didatangi, memberikan informasi, menawarkan barang tersebut. Kalau diterima, dia mengkomunikasikan, memberikan informasi barang tersebut kepada si calon pembeli. Kemudian mengkomunikasikan setelah mendapat calon pembeli, orang itu sebagai calon pembeli saya yang baik, yang bisa menerima saya. Otomatis tindakan selanjutnya adalah mengkomunikasikan, memberikan informasi terhadap barang yang akan dijual. Yang ketiga adalah penjualan. Jadi tidak hanya mencari calon konsumen dan tidak hanya mengkomunikasikan saja, tapi langsung harus ada penjualan saat itu juga. Kalau diterima oleh konsumen. Dan bagaimana caranya diterima? Harus mengkomunikasikan dengan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, bahasa yang bisa diterima oleh masyarakat, dan menarik. Bagaimana kita bisa menarik dengan cara mempraktekkan langsung barang tersebut. Misalkan kalau setrika bisa dipraktekkan, kalau alat masak bisa dipraktekkan juga. Selanjutnya, mengumpulkan informasi. Setelah terjadi penjualan, tidak berhenti begitu saja tugasnya selesai, tapi si penjual ini harus mengumpulkan informasi mengumpulkan informasi dari konsumen tersebut, antara lain kebutuhan konsumen, harga yang diinginkan konsumen, terus kekurangan yang ada di produk tersebut, kelebihan dari produk tersebut. Itu harus dicari oleh si penjual dari konsumen tersebut. Dengan begitu akan ada perubahan di produk tersebut agar menjadi lebih baik dan lebih diterima oleh konsumen. Yang selanjutnya adalah pelayanan. Jadi tidak hanya memberikan pelayanan komunikasi, tapi juga memberikan pelayanan semaksimal mungkin agar si konsumen lebih nyaman, lebih betah, dan di akhir kegiatan nanti akan dicari lagi si penjual tersebut dan tetap membeli barang tersebut kalau pelayanannya baik. Dan yang terakhir, pengalokasian, artinya pengalokasian pembagian. Apa yang dibagi? Yang dibagi adalah produknya. Jadi disisihkan beberapa produk untuk si konsumen tersebut. Kita sisihkan produk untuk si konsumen tersebut. Jadi ada bagiannya masing-masing dan ada waktunya untuk memberikan produk-produk tersebut. Itu yang namanya pengalokasian, karena si konsumen sudah menjadi konsumen yang baik dan konsumen yang menguntungkan. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata, bila ada penjelasan yang kurang jelas, kalian tanyakan langsung. Tugas kalian hari ini merangkum materi yang sudah saya berikan berupa slide PowerPoint dan penjelasan materi saya ini.
Oke, itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.